Benar. Oke. Aku klarifikasi guys. Aku klarifikasi ya. Kemungkinan besarnya usahamu akan sustain. Kemungkinan besar Akan sustain. Dan mungkin yang bisa dicatat adalah bisnis itu emang nggak bisa dihandle cuma satu orang. Itu nggak bisa. Disiplin seperti apa sih, Bang? Definisi disiplinnya apa? Disiplin kata-kata hari ini. Semua orang kan pasti punya ego. Ketika dia tidak pernah punya pengalaman untuk apa? Untuk bersinggungan dengan orang lain atau apapun itulah segala macam. Ya udah, dia akan apa ya, terperangkap di dunia ideal versi dia sendiri. Sekretaris chamber ini seperti apa? Sekretaris atau kan apa itu chamber? Chamber itu sebenarnya semuanya itu tergantung. Prinsipku dari dulu, apapun yang aku lakukan, yang penting waktuku nggak sia-sia. Episode 25 di Berbaris berbincang bareng channel inspiratif. Sekarang sama senior yang pertama kali aku deket. Fun fact-nya adalah pertama kali aku deket senior sama Bang Wildan. Tapi udah kesepil Bang Wildan. Langsung aja perkenalan, Bang. Ini ada kamera yang fokus ke sana. Halo. Oh, jadi tadi sebenarnya aku nggak perlu gini ya? Sorry, nggak apa-apa lah ya. Lanjut, boleh langsung perkenalan, Bang. Halo guys, penonton Berbaris, teman-teman PPI, teman-teman yang di luaran sana lah ya. Perkenalkan, aku Wildan, nama aku Wildan, aku dari Malang. Satuan mana? Sorry. Satuan? Aku dari PPI 2014. Satuanku dulu di Man 1 Kota Malang. Man 1 Kota Malang. Man 1 Kota Malang. Apalagi? Profesi. Profesi sekarang lagi sibuknya apa? Sibuknya lagi menyibukkan diri. Gini warnanya. Biasanya aku sama Pak Wildan ngobrol itu kalau nggak di Kopi Jaya atau kalau nggak lagi di tempat lain itu sesantai itu. Iya. Segalor gitu. Tapi sekarang di Focus ada kamera. Kalau di One Piece itu haki. Kena haki di kamera. Betul. Tapi tadi aku ngobrol sama Isrofi juga, Bang. Angkatanku 2012. Kesibukannya dia punya usaha mie ayam dan segala macamnya. Sekarang Bang Wildan. Saya juga. Pasti identiknya kalau kita lagi ngobrol sama teman-teman yang dari Jaya, mesti ada produk Jayanya di sini. Pasti. Ini produknya Jaya. Kelas. Makanya enak banget, gila. Sorry. Mana ada yang gak enak di Jaya ya kan? Nggak ada. Enak banget di sini. Tapi namanya kafetaria. Nah, kenapa kok tetap dianggap toko kopi Jaya, tapi tertera di labelnya itu kafetaria? Oke. Sebenarnya kalau kafetaria itu lebih ke apa ya? Itu brand baru, brand turunannya tuh Kopi Jaya aja sih. Nah, kenapa kok diberi nama Kafetaria Jaya ya sebenarnya. Jadi tidak hanya kafetaria, tapi tetap ada Jayanya. Kenapa kok dinamakan Kafetaria Jaya? Karena emang kita ingin mengusung konsep yang berbeda. Kalau toko kopi Jaya, orang itu kan pasti udah identik taunya, oke, aku ke toko kopi Jaya karena aku cari kopinya, kayak gitu. Terus ada brand lain lagi, ada JBDM, itu juga turunannya toko kopi Jaya. Cuma itu kan brand kolaborasi kita dengan Depot 2 Legenda kan, kayak gitu lah. Kalau Kafetaria Jaya, itu kita emang karena kita tidak ingin nge-branding kopi susunya atau beverage-nya lah. Tapi yang ingin kita branding itu adalah makanannya. Kayak gitu sih. Makanan Asian food-nya segala macam kayak gitu-gitu. Berarti berfokus pada Asian food. Asian food. Asian food. Nah, sebelum lanjut ke kita bahas apapun itu ke depan. Nah, mau tanya. Pak Wildan 2014 yang jelas-jelas PPI, yang pasti di Berbaris PPI itu. Betul. Nah, Man 1 2014 kemarin ada Bang Harley, ada Revan juga di Jaya. Revan. Terus mungkin itu sementara. Nah, Man 1 tahun 2014 ketika Abang kepikiran daftar Paskibraka Kota. Apa, Pak? Dorongan dari senior kah atau memang cita-cita dari TK? Atau apa? Alasan dibalik kok bisa Pak Wildan jadi PPI? Basic itu saya penasaran kok. Alasan kenapa aku
daftar paskibraka, Capaska ya misalnya. Alasanku kenapa aku daftar karena sebenarnya gini, Sril. Kalau emang kamu udah memutuskan untuk mengikuti sebuah kegiatan atau kamu menentukan mau melakukan apa, pasti kan kita ingin melakukannya yang terbaik kan, semaksimal mungkin, ya kan? Contoh, aku nggak akan bahas paskibranya dulu ya. Aku bahas, let's say basket. Kamu ikut basket, pasti kamu punya target untuk lolos DBL, juara DBL, kemudian lanjut ke kejuaraan apalah segala macam kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kenapa alasanku ikut paskibraka ya, masuk ke paskibraka kota, sebenarnya ya karena itu. Karena ya ngapain kamu masuk ke sebuah apa ya? Kamu memutuskan untuk melakukan kegiatan atau memutuskan untuk melakukan sesuatu, tapi kamu nggak punya target dan kamu nggak achieve itu. Sebenarnya sesimpel itu sih. Dan itu bukan judgement ya, itu cuma opini pribadiku. Itu adalah opini yang aku pakai dan itu yang mendorong aku untuk ya aku harus daftar. Berarti gitu. Daftar kelas 1 atau kelas 2? Kelas 1. Berarti sebelumnya memang masuk paskibra dulu kan? Masuk paskibra dulu. Paskibra tahu kalau ada paskibraka kota terus pengen target ke situ. Betul. Karena levelnya beda dan segala macam. Alhamdulillah keterima. Terus bentar. Apa? Kamu nggak pengen tahu kenapa aku masuk paskibra? Paskibra SMA? Iya. Kenapa? Karena aku bosan pramuka. Gini. Siapa yang salah ketika kita bosan? Siapa yang salah? Oke. Aku klarifikasi guys. Aku klarifikasi ya. Jadi gini, sebenarnya aku nggak ada rasa fanatik akan organisasi manapun, nggak ada. Literally nggak ada. Cuma aku hanya suka berorganisasi aja. Udah, itu aja sebenarnya. Aku cuma suka berorganisasi. Cuma saat itu adalah ketika waktu aku SMA, ketika aku mau melanjutkan organisasi, which is aku anak pramuka ya, dari SD sampai SMP itu aku pramuka aktif. Bahkan di SMP itu aku juga ketua pramuka dulu. Ya, aku ketua pramuka dulu SMP. Ketika aku mau masuk ke pramukanya di SMA, di MAN, itu aku merasa kayak apa ya? Aku kayak nggak ada intensi lagi ya, nggak ada ketertarikan lagi gitu loh. Jadi sainsnya memang udah nggak ada sparknya gitu loh. Kalau katakanlah orang pacaran itu kayak wes nggak berbunga-bunga gitu loh. Serius. Itulah kenapa aku shifting ke paskibra. Sebenarnya sesimpel itu sih. Tapi memang sama Bang, mungkin kenapa aku tahu paskibra dari SMA. Aku SMP OSIS, pramuka, futsal kayak gitu. SMA aku awalnya memang pingin ngelanjutin di pramuka segala macem. Tapi menurutku aku pengen di futsal aja lagi segala macem. Kamu dulu pramuka? Pramuka. Apa spesialisasi? Aku lomba dulu, aku di ngukur gedung. Ngukur ketinggian. Kan pasti gedung. Ada. Apa namanya ya? Aku dulu ngukur gedung Bang. Aku lupa aku namanya. Berarti pakai jarum atau pakai apa? Ditentukan gini. Ada rumusnya kayak gitu. Oke, berarti kamu yang hitung-hitung gitu-gitu ya? Hitung-hitung. Sandi Morse berarti jago. Jago dong. Jago ya? Jangan ditanya. Jangan ditanya. Soalnya titit. Kelas. Ayo B apa? B. Oke, lanjut. Oke. Nah, kayak gitulah pramuka. Terus aku juga dikenalkan sama paskibra karena ditugaskan untuk jadi pengerek atau pengebrak di SMA. Terus dikasih tahu, ditunjuk itu, terus tahu paskibra gini PBB segala macam. Adalah senior yang mengarahkan paskibra kota, Bang Hendi 2016, Pak Lurah. Oh ya Bang Hendi. Nah, kalau Pak Lurah biasanya itu di paskibra kota setiap angkatan itu ada ketuanya. Nah, Bang Hendi sampai setahu juga Pak Lurah 2014. Iya kan? Iya. Oke. Aku Pak Lurah ya. Itu adalah ketua angkatan istilahnya, ketua angkatan segala macamnya. Betul. Nah, setelah paskibraka, maaf ya, so asik. sorry. Karena biasanya kita ngobrol santai, kan kamera gini. Oke, bentar ya. Oke. Serius Ocen. Gak pantas Bang. Ayo, kamu mau kita cari 5 menit dan coba. versi serius ya. Oke. Siap Bang.
Jadi ketika abang pres panggil, gak usah bang. Iya, sorry ya. Aku malah serius malah. Ya maaf, sorry. Jadi ketika mau paskibraka, ada shock culture. Kebanyakan sekarang shock culture, kok kayak gini dan segala macam. Atau malah, ini yang aku cari. Apa ada hal yang lain yang sampean dapat di paskibraka kota? Karena kan itu tujuannya sampean kan memang. Oh, paskibraka kota ya? Bukan paskibraka ya? Nah, paskibraka kota. Shock culture jujur sebenarnya nggak ada sih. Atau lebih kena waktu ke paskibra sekolah karena peribadatan dari pramuka terus ke paskibra. Oh, kalau itu gini, aku merasakan bahwa aku memiliki atau aku mendapatkan manfaat yang berbeda sih dari setiap organisasi yang aku ikuti. Yang aku ikuti. Ini yang aku dapat ya, yang aku pelajari. Belum tentu teman-teman juga mendapatkan itu, atau bahkan kalau emang ada yang relate ya alhamdulillah ya. Cuma aku menyimpulkan kayak gini, di hidupku dan di karakter yang pada akhirnya karakterku bisa jadi seperti ini, aku di pramuka itu belajar bagaimana caranya kerja keras sih. Caranya kerja keras, kemudian caranya kalau kita mau achieve sesuatu kita harus berdarah-darah dulu. Aku sampai gak tahu ya, aku ingat apa enggak ya. Aku coba ingat-ingat, aku dulu itu bahkan ada satu quotes motivasi dari kakak pembinaku yang sampai sekarang aku masih pegang sih. Lebih baik berdarah-darah di medan latihan. Lebih baik kita mandi keringat di medan latihan daripada kita berdarah-darah di medan perang. Nah, itu aku dapatnya waktu SMP tuh. Iya. Nah, jadi kalau di pramuka aku belajarnya itu kerja keras, bagaimana caranya kerja efektif, cepat, segala macam itu di pramuka. Kalau di paskibra itu sebenarnya yang aku pelajari adalah bagaimana kita treatment orang, bagaimana kita hablum minanas ya. Bagaimana cara kita berorganisasi, bagaimana cara kita berkompromi, itu di paskibra malah. Iya. Jadi bukan masalah entah itu kedisiplinannya atau mental segala macam. Kalau mental di setiap organisasi itu pasti diajarkan dengan budayanya masing-masing ya. Kayak gitu sih. Tapi memang bukan kebanyakan juga sih. Rata-rata ketika kita berorganisasi itu pasti banyak membuka wawasan kita. Maksudnya hal yang ketika terfikirkan saat itu, terfikirkan ketika organisasi, karena di situ mungkin banyak orang, banyak karakter dan segala macamnya. Nah, itu kebawa sampai PPI kan, sampai menjadi pengurus Kota Malang dan sekarang juga di dunia PPI. Kebawa. Dan gini, ini aku tanya kamu dulu ya. Menurutmu apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Yang apa ini? Kan tadi pertanyaanmu kan ketika kita berorganisasi itu pasti kita menambah insight. Kita dapat wawasan atau apa bahasamu tadi? Insight baru. Iya kan, saya gak yakin. Itu menurutmu apa? Karena aku bertemu orang baru, intensitas bertemu orang baru itu sangat tinggi di situ, dan juga yaitu tadi berkompromi dengan orang atau ketika kita mau ngobrol negosiasi bahas suatu hal itu banyak insight baru dan gimana kita menerima pendapat orang, gimana cara kita membawa diri di setiap karakter personal masing-masing, kayak gitu-gitu sih. Sama mungkin aku nambahin satu sih. Apa itu? Kalau dari statementmu ya, karena di momen-momen seperti itu kadang ego kita itu terpatahkan. Iya. Nah, sebenarnya hal-hal tersebut, kejadian-kejadian tersebut yang benar-benar bisa merubah karakter kita sih sebenarnya. Ketika semua orang kan pasti punya ego. Ketika dia tidak pernah punya pengalaman untuk bersinggungan dengan orang lain atau apapun itulah segala macam. Ya udah, dia akan terperangkap di dunia ideal versi dia sendiri. Ya udah, kamu nggak akan menjadi orang yang mudah bertoleransi, berkompromi dengan orang, menyesuaikan diri dengan dunia luar. Kamu akan kesulitan. Nah, di momen-momen seperti itu sebenarnya yang kita butuhkan ya sesekali ego kita itu perlu dipatahkan. Dan itu sih. Dan itu yang aku rasakan juga sih beberapa kita di organisasi PP itu terutama. Itu sangat-sangat kayak gitu.
Nah, selepas dari PPI bang, ya, paskibraka, abang kuliah di Universitas Negeri Malang. Ikut organisasi juga? Ikut organisasi. Organisasi apa bang kalau betul? Organisasi seni sih. Oh seni? Iya. Oke. Perbedaan yang mencolok bang, ketika abang SMA, organisasi kita bahas organisasi. SMA, kuliah, dan di BPI. Itu seperti apa? Perbedaan yang paling mencolok lah. Mungkin satu atau dua hal. Perbedaan yang paling mencolok pasti ini ya, budaya ya. Budaya itu pasti beda. Karena setiap organisasi pasti membawa vibe-nya masing-masing ya. Kalau di Pramuka sama di Paskibra kota, mostly hampir sama. Karena emang karakter organisasinya kan hampir sama ya, semi militer lah. Iya. Organisasi senioritas ya, yang menjaga hierarki. Ya. Menjaga itu lah. Kalau di kampus, kalau di kampus itu sengaja tidak ikut kegiatan yang tidak ikut organisasi yang serius lah ya, dalam tanda kutip, kayak BEM atau DMF atau apapun itulah, HMJ. Itu aku emang sengaja nggak mau ikut yang seperti itu, karena aku rasa adalah cukup di SMP, di SMA sama di PPI aja lah aku organisasi yang emang formal banget. Lah aku di kampus emang aku pingin lebih ke yang dalam tanda kutip lebih seneng-seneng aja. Oke. Sorry, abang tadi ikut organisasi seni, tapi jurusan kuliahnya apa? Jurusan kuliahnya aku di ekonomi, di manajemen ekonomi. Oke. Tadi kalau sempat disinggung di awal, sebutnya apa bang? Lagi menyibukkan diri. Menyibukkan diri dengan apa ini? Aku menyibukkan diri dengan bekerja di salah satu coffee shop terbaik di Kota Malang ya. Kota Malang. Iya. Bahkan mau ke tingkat Insya Allah. Amin. Itu self proclaim ya teman-teman. Langsung klarifikasi kok. Aku nggak berani bilang gitu sih. Ya aku bekerja di toko kopi Jaya. Toko kopi Jaya ya. Di bagian mana bang? Kalau boleh tahu? Aku alhamdulillahnya aku udah ada di jajaran manajemen. Oke. Untuk spesifiknya posisiku itu di sekretaris chamber. Sekretaris chamber. Ya. Oke. Bisa dijelasin nggak sih bang? Sekretaris chamber ini seperti apa? Sekretaris chamber. Apa itu chamber? Chamber itu sebenarnya pembagian, itu bahasa kita bagaimana kita membagi job desk ya sebenarnya. Membagi divisi-divisi. Ya kalau di perusahaan-perusahaan lain itu kan ada kayak CEO, ya. Ada COO, CPO, CBO segala macam kayak gitu kan. Lah kita itu menyebutkannya itu chambers. Kita ada kalau yang paling atas masih eksekutif ya, CEO, kemudian ada chambers HRGA. HRGA itu di bawahnya HRGA itu ada human resource, ada general affair, ada customer relationship. Oke. Nah itu di chambersnya HRGA. Kemudian ada chamber product and operational. Di bawahnya itu ada chef eksekutif, ada bar eksekutif, ada operasional eksekutif. Kemudian ada purchasing and procurement. Itu yang membawai warehouse, central kitchen dan logistik ekspedisi kayak gitu-gitu. Itu di purchasing and procurement. Terus yang terakhir itu ada di chambers brand. Di chambers brand. Oh sorry, ada satu chambers lagi finance ya pasti. Oh finance. Nah aku sebagai sekretaris chambers itu sebenarnya kalau tugas spesifiknya yang pasti karena sekretaris ya yang pasti bertanggung jawab akan notulensi meeting, kemudian membuat resume hasil meeting, kemudian dari resume hasil meeting itu tadi kan pasti keluar tugas-tugas baru tuh. Nah aku yang mengklasifikasikan, aku yang mengkelompokkan. Oke, tugas ini PIC-nya siapa, dari chambers mana, deadline-nya kapan. Nah, aku yang list itu semua. Setelah aku list, aku menjadi timekeeper-nya dari chambers yang bersangkutan. Oke. Itu sih, kayak gitu. Kemudian kalau tugas yang lain, aku juga diberi tugas sama direktur untuk mengelola online merchant. Untuk mengelola online merchant. Untuk contoh kayak ketika kita mau ada pembukaan outlet baru, kita mau rilis online merchantnya juga, itu nantinya juga yang akan
akan mengurus itu juga aku. Kemudian ketika ada perubahan menu, mau setup apa di aplikasi, itu aku yang setup. Kemudian tarik data membantu finance untuk apa pelaporannya, itu juga aku. Kemudian apa lagi ya? Oh, aku juga ini bertugas untuk menyiapkan akomodasi ketika ada tim yang harus dinas keluar kota. Oke. Contoh nih, ada salah satu timku yang harus diberangkatkan ke mana ya? Let's say ke Papua katakanlah ya, ke Papua untuk survei apapun itulah. Ya udah dari tiket pesawat, kemudian hotel, apapun itulah, itu aku yang menyiapkan. Oke. Jadi kalau artis tuh kayak aku jadi roadman-nya itu. Roadman. Iya, nanti road manager. Yoi. Nah, kayak gitu sih. Itu kan job desk pokoknya abang. Mungkin ada beberapa job desk tambahan tadi. Ya. Tapi kalau daily-nya seperti apa bang? Aktivitas abang di kerjaan ini daily-nya seperti setiap hari, misal hari Senin. Ketika nggak ada meeting dan segala macam, gimana? Kalau daily activity-ku sih sebenarnya lebih ke ya menjadi timekeeper teman-teman itu sih, menjadi timekeeper. Karena kan pastinya contoh nih, kita ada target something yang deadline-nya itu minggu depan. Iya. Otomatis beberapa hari sebelumnya itu kan aku juga harus follow up. Aku harus follow up. Kemudian yo pasti adalah pekerjaan-pekerjaanku yang lain kayak apa online atau habis itu kayak ya yang pekerjaan-pekerjaan kecil lah. Masalah POS, aplikasi kasirnya itu. Kemudian kalau emang nggak ada PR spesifik yang harus aku kerjakan, ya aku visit ke outlet sih. Oke. Iya, kayak gitu aja sih. Oke, berarti, nah ini sebelum sekretaris atau dari awal di Jaya, apa udah sekretaris atau seperti apa sih perubahan dinamikanya? Kalau awalnya pasti kita semua dari barista dulu. Oh dulu apa? Ya. Sebelum ke situ, join Tokopedia Jaya tahun berapa sih? 2020, Agustus 2020 tanggal 20. Oke. Ingat aja. Oke, aku keinget Diogo Jota. Nomor jawab. Oke. Nah, tahun 2020 Agustus abang barista. Oke, sampai berapa tahun? Aku barista itu sampai 2000, aku lupa. Kalau nggak salah ya, 2022 kayaknya. Oke. 2022. Cuma di tahun 2022 itu aku nggak yang pure barista, tapi emang aku udah menjadi leader lah saat itu. Aku udah dikasih tanggung jawab untuk satu outlet kayak gitu sih. 2022. Terus, setelah 2022, 2023 itu aku dipindah outlet ke JBDM Klojen. Ceritanya saat itu kita rebranding ya dari Tokopedia Jaya jadi JBDM karena kolaborasi dengan Depot 2 Legenda itu. Kemudian aku di situ jadi supervisor. Jadi supervisor. Nah disitulah baru proses belajarku untuk manajerial di Tokopedia Jaya itu ya sejak 2023 itu. Bagaimana cara handle squad, bagaimana cara mengatur jadwal yang baik, bagaimana cara menilai kinerja teman-teman, bagaimana cara efisiensi HPP segala macam lah. Itu belajarnya ya ketika udah jadi SPV. Setelah SPV ada tahap. Setelah SPV aku jadi manajer operasional. Nah, tapi saat itu sebenarnya aku menjadi manajer operasional plus kayak seolah-olah aku jadi mentornya SPV sebenarnya. Karena saat itu aku bisa katakan bahwa 2023 itu berarti 2000 berapa ya? 2023 akhir kayaknya. 2023 itu kita ada hiring SPV generasi pertama itu. Itu di 2023. Soalnya kan selama ini kan sebelum-sebelumnya SPV-nya siapa ya? SPV-nya aku dan teman-teman seangkatanku gitu loh. Dimana saat itu emang kita masih merintis banget ya. Kita masih adaptif banget. Kita belum ada SOP, kita belum ada kayak panduan bekerja, kayak buku sakunya itu kita nggak ada. Nah 2023 akhir itu kita create bareng-bareng ya sama teman-temanku yang lain ya, sama Revan, sama Amir, sama Bang Nanang. Itu buat create itu. Tujuannya buat apa? Buat panduannya supervisor. Supaya supervisor yang generasi di bawahku itu emang udah tahu nih, nggak yang
apa tiba-tiba dikasih satu outlet suruh ngelola tapi nggak tahu suruh ngapain. Nah itu kita startnya 2023 akhir. Oke, Manajer operasional. Bener-bener dari barista. Bertahap segala macam, harus adaptif dan segala macam. Betul. Sampai jadi sekretaris sekarang. Betul. Oke. Betul. Pengen ku fokus tanya ke sekretaris ini, Bang. Oke. Job di Sabang tadi yang berupa disebutkan dan segala macamnya. Ada nggak sih Bang spesifikasi khusus untuk jadi sekretaris yang di posisi Abang sekarang ini? Pinter. Oke. Iya kan? Enggak, tapi serius sih. Serius. Emang harus pinter. Harus pinter. Pinternya banyak hal Bang, pengertian pintar. Banyak hal. Oke, kita kerucutkan lagi. Pintar menghitung juga. Betul. Oke, kita kerucutkan lagi. Spesifik lagi. Ya. Lebih pintar, itu pintar dalam hal apa? Oke. Sebenarnya gini ya, aku nggak tahu aku layak ngomong kayak gini atau enggak, karena sebenarnya aku juga nggak perfect banget guys. Karena aku pun juga masih banyak banget kekurangan. Cuma menurutku yang emang kemampuan dasar yang diperlukan ya, kompetensi dasar yang diperlukan. Pertama pasti karena kalian berhubungan dengan data, dengan mengetik basic Microsoft itu pasti harus bisa lah. Word, PowerPoint, Excel atau yang apa semacam itulah kayak spreadsheet atau apapun itu pastinya harus menguasai. Kemudian ini sih yang paling sulit ya, disiplin. Disiplin itu paling sulit sih, karena aku pun juga merasa bahwa aku belum semaksimal itu. Contoh ya. Disiplin, kita ambil disiplin dulu nih Bang. Sorry aku potong. Disiplin ini disiplin seperti apa sih Bang? Definisi disiplinnya apa? Disiplin kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Disiplinnya menurut Abang itu seperti apa? Bentar, ini kalau aku geser ke sini aman nggak? Aman. Ya, soalnya lighting. Iya. Disiplin. Oke. Ini bukan kata-kataku, tapi aku dapat dari seniorku ya. Disiplin itu sebenarnya kondisi di mana apa ya? Kita bersedia untuk melakukan sesuatu, bahkan sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat-sangat kita benci. Oke. Tapi emang itu kita butuhkan. Itu disiplin sebenarnya. Oke. Contoh ya. Tidur terus bangun siang itu kan enak banget ya. Surga itu. Iya nggak sih? Iya. Kayak kalian bangun tidur aduh mulet peregangan gitu ya, peregangan sehat, turun maneh enak ya. Itu kan enak. Tapi karena kamu sadar, kamu tahu bahwa kamu harus bangun pagi, kamu harus ada sesuatu yang harus kamu kerjakan. Kemudian kamu memilih untuk bangun dan berkegiatan. Artinya kamu mengorbankan enakmu tadi. Iya. Itu disiplin. Oke. Melawan ego sendiri. Melawan ego. Oke. Itu yang mungkin lagi proses juga ke arah disiplin yang seperti itu. Ya. Terus belajar lah, belajar. Setelah itu tadi kan harus basicnya mengetik segala macam. Enggak, pinter dulu pertama tadi. Oh ya sorry, pinter dulu. Pinter. Penekanan ya, pinter. Aku nggak ngerti aku pinter. Udah pinter apa belum? Oke. Pinter terus juga menguasai basic Microsoft terus. Apapun itu. Yang ketiga adalah disiplin. Atau kita ya mungkin basicnya adalah tahu manajemen waktu lah. Seperti itu. Yang ada lagi nggak Pak? 4 ke 5 atau apa? Ada sih sebenarnya. Apa? Tapi sorry, yang tadi aku sendawa masuk nggak ya? Sorry. Mana-mana aja. Tapi nggak jungkir wali nih. Gitu. enggak. Emang ini malah wali besok. Banyak sih sebenarnya. Tapi jatuhnya kayak aku nggak tahu ini soft skill atau karakter atau apa ya. Tadi kan disiplin. Oke. Kemudian kalian harus adaptif ini di berbagai paham situasi yang paham ya orang ketemu orang baru dan betul beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan kondisi yang tiba-tiba berubah, beradaptasi dengan sesuatu yang tidak ideal menurutmu itu penting. Kemudian aku tadi mau ngomong apa ya lupa aku tadi apa aja. Pinter
Ini gak ada pinter gitu Pak. Iya, pinter. Menguasai beberapa itu tools itu tadi ya. Disiplin, terus adaptif, sama ini. Kalian harus jeli sih. Kalian harus punya kemampuan analisa yang baik dalam suatu masalah, apapun itu. Walaupun belum ini sebetulnya jadi masalah, kita harus tahu nih kedepannya seperti apa. Betul. Nah, sebenarnya ini caraku ya. Sekali lagi ini caraku. Ini bukan judge, tapi kalau teman-teman masih kesulitan gimana sih caranya atau tandanya bahwa analisa aku itu udah baik. Sebenarnya diawali dari apakah kita sudah bisa melihat segala sesuatu itu dari berbagai sudut pandang. Itu dulu sih. Outputnya adalah decision making yang tepat aja sih. Kamu akan lebih bijak, kamu akan lebih wise, itu bahasa Inggrisnya bijak sih. Kamu akan lebih bijak, kamu akan lebih enggak, bahasa Jawanya itu enggak gerusak-gerusuk ya. Oke. Dalam mengambil keputusan. Oke. Lebih berpikir panjang ketika. Betul. Itu loh, Cil. Si aku Pak. Pinter. Oke, kapan aku magang jadi sekretarisnya? Enggak usah. Enggak usah. Oke. Jadi pendapatan mudah. Oke. Amin. Lanjut. Beberapa hal itu abang dapat. Pasti abang harus menguasai hal itu tadi. Ya. Sampai abang bisa menyebutkan beberapa hal itu. Itu abang dapat. Apakah ada relasinya dengan organisasi? Kalau abang dulu flashback SMP, SMA, pastilah sampai PPI organisasi juga pasti. Itu juga tanpa kita sadari nggak sih bang? Itu bakalan beriringan apa yang kita ikuti. Oke. Dan bahkan ya, mungkin aku coba jelaskan lagi. Sebenarnya ketika Mas Yusril bilang organisasi, bukan berarti kalau kalian mau seperti ini artinya kalian harus berorganisasi. Sebenarnya enggak, atau kita berarti mau mengarahkan teman-teman untuk berorganisasi di Paskibra atau di apa? Jujur enggak mereka. Enggak. Tapi ini keyakinanku ya. Keyakinanku adalah enggak ada organisasi, komunitas atau perkumpulan yang pure buruk itu enggak ada. Oke. Sebenarnya baik buruknya itu tergantung kita. Tergantung kita. Ketika kita masuk ke salah satu organisasi atau komunitas atau pertemanan, perkumpulan apapun itulah namanya. Ketika kita bisa mengambil esensi dari organisasi tersebut, ketika kita bisa mengambil sesuatu yang baik, ketika kita bisa mengambil sesuatu yang bermanfaat bagi kita, masa kita mau menyebut organisasi itu buruk atau perkumpulan itu buruk? Nggak akan. Makanya itu kenapa aku punya keyakinan bahwa berorganisasi, berkomunitas, atau bersosial itu nggak ada yang buruk. Yang buruk adalah ketika kamu bersosial atau kamu berkomunitas, berorganisasi, tapi kamu nggak punya tujuan. Nah itu yang buruk. Karena apa? Karena pada akhirnya kamu nggak tahu arah ke depan, kamu mau jalan tuh mau kemana itu kamu nggak tahu. Kan itu yang paling penting sebenarnya. Memang bahasa organisasi atau komunitas itu adalah hal yang sama aja sebenarnya. Tinggal kalau di organisasi itu mungkin lebih resmi. Sesimpel itu sih. Komunitas kita lebih fleksibel dan segala macam seperti itu. Nah, itu sebuah wadah. Aku juga dulu aktif di organisasi dan segala macam atau bahkan di komunitas itu sebuah wadah aja. Wadah kita bisa adaptif ke orang atau gimana kita cara melatih kita berkompromi dengan orang, itu sebuah wadah aja. Kalau nggak ada itu aku bakalan sulit gitu loh. Nah, aku pengen mempermudah dengan join ke organisasi dan segala macamnya. Sesimpel itu aja sih. Jadi bukan berarti kita wajib ikut organisasi, enggak, sesuka kalian aja gitu. Karena kondisi orang kan pasti beda-beda kan. Nah, itu. Nah, balik lagi ke tadi Tokopedia Jaya dan segala macam. Tokopedia Jaya kan basicnya adalah coffee shop. Sepakat akan hal itu bang? Atau ada hal lain? Sepakat sih. Kita tumbuh. Kita awalnya bertumbuh dari situ. Nah, shop. Kalau kita ini aku pengen perspektif. Sudut pandang abang. Kamera. Perfect. Sebagai seniawan bang, gede. Nah, pengen sudut pandang abang aja. Sudut pandang abang. Mengenai Kota Malang. Dari hal coffee shop.
Industri kopinya. Industri kopinya jelas. Apalagi kita adalah pegiat kopi. Yoi. Kita pernah beberapa kali ketemu di tempat kopian. Ya. Dan menurut Abang di Malang coffee shop itu pertumbuhannya seperti apa sih? Karena menurutku Bang, kenapa aku tanya ini, karena ini bukan cuma keresahan sih. Menurutku ya bagus juga. Aku setiap lewat mana atau di kota Malang itu pasti ada coffee shop. Mati satu tumbuh 1000 ya? Mati satu tumbuh 1000. Nah, ya. Menurutnya Abang gimana nih perkembangan coffee shop di kota Malang? Kalau kita ngomongin industri, correct me if I'm wrong ya. Setahu kan industri itu ketika emang pemainnya sudah banyak, artinya industrinya udah berkembang. Ya kan? Pemainnya itu sebenarnya bukan hanya pebisnisnya, tapi juga customernya, masyarakatnya itu emang udah kebentuk. Nah, artinya sebenarnya industri kopi di kota Malang sebenarnya udah oke banget. Sorry, nggak banget sih, udah mulai oke. Udah mulai oke. Udah mulai baik. Karena gini, aku sesimpel aku melihatnya itu dari apa ya? Sekarang kan udah mulai banyak nih brand-brand luar yang mulai memutuskan untuk buka di kota Malang. Kayak contoh, ya teman-teman tahu sendiri lah ya, yang emang rame banget. Iya, emang. Iya kan? Iya. Aku melihat dari itu. Sebenarnya udah bagus. Ya bagus. Terus apa? Oke. Ya. Apalagi ya? Nggak, jawabannya biar nggak flat cuy. Bingung ntar hostnya. Industrinya udah oke. Dan apa ya? Kalau sebagai pelaku, aku sebenarnya bukan pelaku secara langsung ya. Cuma karena aku bekerja dan aku terjun di dalamnya, efeknya itu ke kita bisa baik bisa buruk sebenarnya, Mas Yusril. Bisa baik bisa buruk. Baiknya adalah masyarakat bisa lebih aware, bisa mulai teredukasi sama apa yang kita jual, sama industri kita. Kita itu bergerak di bidang seperti ini tuh kan nggak yang langsung tiba-tiba kayak gini kan. Contoh ini ya. Dulu zamanku kuliah ya, di tahun 2016-2017, anak-anak mahasiswa nongkrongnya itu di warung kopi. Kopi udaan, kopi tobruk, ya kayak gitu-gitulah. Warung kopi Giras kayak gitu-gitu. Nah, dulu nongkrongnya di situ. Dulu dikasih cappuccino, nggak ada gula, bingung. Loh, cappuccino, aku ngerti ku ya yang sasetan itu. Cappuccino aku tahu ya yang sasetan. Lah, sekarang enggak, Mas, sorry. Sekarang udah enggak. Sekarang itu orang-orang udah udah paham betul, udah familiar banget dengan istilah-istilah coffee shop lah. Contoh kayak menu-menu cappuccino, americano, long shot, long black segala macem. Kayak gitu-gitu udah mulai paham, sehingga efeknya ke kita Efeknya ke kita itu peluang kita untuk pasarnya lebih besar itu semakin gede gitu. Karena mungkin kalau kita bilangnya masyarakat semakin teredukasi. Kayak gitu. Lah tapi itu kan baiknya ya. Seril. Itu baiknya. Ancamannya adalah pasarnya emang bertambah. Customernya ini bertambah. Masyarakatnya udah teredukasi kan. Tapi pemainnya kan semakin banyak. Akhirnya calon customer itu punya banyak pilihan atas calon customer itu punya banyak pilihan untuk menentukan dia mau berkunjung ke coffee shop yang mana itu, untuk memilih brand apa, itu semakin banyak. Sehingga emang untuk pegiat, untuk pelaku industri ini, ya emang kalian harus betul-betul punya USP kalian yang kuat sih. Identitas segala macam. Ya, unit selling proposition lah, unit selling point lah intinya. Harus ada karakternya. Kan juga banyak Bang. Kalau tadi disinggung pemainnya juga banyak segala macamnya. Kan banyak juga. Mungkin 1 tahun tutup, 6 bulan tutup, dan ada juga sampai bertahun-tahun juga di Kota Malang. Maksudnya sangat
banyak gitu fenomena seperti itu. Menurut apa secara pribadi gimana sih caranya dan apa kok bisa mereka itu cuma 1 tahun tutup, kok bisa juga sampai mungkin 15 tahun dan 10 tahun segala macamnya? Oke. Kalau faktornya sebenarnya banyak ya. Faktornya banyak dan pasti akan berbeda-beda banget kondisinya. Mungkin ada yang tutup karena kondisi finansial, ada yang tutup emang karena kondisi keterbatasan resource atau apapun itu, banyak banget alasannya. Cuma yang aku ingin coba untuk menjawab adalah setelah selama ini aku belajar di kampus, kemudian aku belajar di internet segala macam. Kalau kita bisnis itu mau sustain, sebenarnya ada apa ya? Ada empat hal yang harus dijalankan dan harus diorganize dengan baik. Pertama itu keuangannya dari segi keuangannya, kemudian dari segi marketingnya, marketing, branding segala macam, kemudian dari segi operasionalnya, sama yang terakhir itu ada dari segi apa itu namanya human resource ya, SDM lah, SDM-nya. Nah, kuncinya sebenarnya kalau menurutku adalah 4 ini. Nah, terus produk gak penting, produk itu masuk di operasional kalau menurutku. Produk, kemudian service, pelayanan, kemudian kenyamanan, tempat, fasilitas segala macam itu masuk di operasional. Nah, ketika kita sudah kuat di 4 hal ini, kemungkinan besarnya usahamu akan sustain. Kemungkinan besar akan sustain. Dan mungkin yang bisa dicatat adalah bisnis itu emang nggak bisa dihandle cuma 1 orang. Itu nggak bisa. Emang nggak bisa. Karena apa? Kalau kita mengacu pada 4 hal ini tadi ya. Apa aja tadi? Finance, marketing, operasional, sama SDM. Ya, sama SDM. Keempat hal ini itu punya kepentingannya masing-masing. Ya, punya kepentingannya masing-masing, kemudian punya punya target masing-masing yang ingin di-achieve. Finance targetnya pasti efisiensi. Bagaimana kita mengeluarkan modal atau duit seminimal mungkin, tapi hasilnya banyak. Nah, gampangannya kan kayak gitu ya. Finance. Operasional, enggak. Kalau orang operasional, yang emang benar-benar harus dia siapkan adalah bagaimana caranya resourceku itu memenuhi, alatku proper, kemudian secara karyawan, secara jumlah itu terpenuhi, secara kualitas juga terpenuhi, kemudian dari produk-produkku enak. Kalau aku pingin produk enak, berarti aku harus R&D. Kalau aku harus R&D, berarti aku harus mengeluarkan biaya, kayak gitu. Nah, hal-hal tersebut yang dibutuhkan sama operasional itu kan membutuhkan biaya yang cukup besar, which is itu bertentangan sama prinsipnya finance. Nah, CEO atau direktur atau si owner itu tugasnya untuk apa? Tugasnya untuk memutuskan. Ya biarkan empat orang ini tadi itu yang bertengkar, yang ibaratnya yang berdebat, yang berdiskusi, yang mau ambil keputusan, ya tetap CEO, si owner. Fungsinya apa sebenarnya? Kenapa kok nggak bisa sendirian? Supaya ada rekan untuk diskusi, ada rekan untuk sharing, ada rekan untuk untuk comparing argumennya lah. Untuk comparing argumen. Kalau kamu mikir-mikir sendiri kan, ya udah kamu nggak ada compare pemikiran apapun. Tapi kalau kamu punya partner, pasti kan ada. Kalau aku sih pinginku kayak gini serius. Oh, tapi sepurane bang. Kalau menurutku, kalau kayak gitu, itu beresiko kayak gini segala macam. Kalau menurutku kayak gini, tas. Oh iya ya, wes, berarti apa jalan tengahnya? Nah, kan akhirnya kayak gitu. Sehingga bisa lebih, ya insya Allah bisa lebih tepat lah keputusan ke depannya. Menurutku kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke. Berarti benar-benar kompleks ya? Kompleks sih sebenarnya. Apalagi memang kita bicara ranahnya bisnis, ya. Oke. Nah, tanpa basa-basi bang, kita sudah hampir 37 menit. 33 kerasa ya. Dan jarang banget aku ngobrol serius ini sama abang. Nanti bakalan banyak obrolan lagi. Kamu bilang kayak gitu kayak aku selengean banget.
Sumpah, serius. Nggak selengean, banyak guyon. Iya, betul. Oke. Sama aja. Oke. Kita flashback lagi ke PPI, Bang. Oke. Ini tahun 2025. 2025. Aku aja 8 tahun yang lalu, mungkin Abang 10 atau 11 tahun yang lalu. Cool. Nah, ada nggak sih Bang harapan sama anak-anak PPI yang di tahun ini 2025 ini? Ada nggak? Kalau ada, bisa disampaikan Sun. Ya. Spesifik untuk Capas ini ya? Capaska. Spesifik untuk Capaska. Buat adik-adik yang emang sudah memutuskan untuk masuk dan ikut daftar ya, dan kebetulan lolos menjadi Capaska 2025, lakukan apapun itu, lakukan semuanya dengan maksimal. Karena apa? Karena ini keputusan kalian ya, karena ini keputusan kalian. Ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban kalian akan keputusan yang udah kalian ambil. Oke. Ini konsekuensi, dan kalian harus lakukan itu dengan maksimal. Itu sih. Itu Bang. Coba itu aja. Kalau spesifik buat Capaska. Oke. Tapi Abang dengan segala kesibukan masih sempat atau mungkin mengamati organisasi nggak sih Bang? Atau bahkan sudah jarang atau bahkan gimana? Atau lagi kangen? Kalau lagi kan pasti ya. Kalau kangen itu pasti. Ya karena emang dulu ya bisa dikatakan seaktif itu ya di PPI. Kalau sekarang ya cuma melihat perkembangan dari cerita-cerita rekan-rekan yang emang sampai sekarang emang masih aktif. Kemudian dari rekan-rekan pengurus kan juga banyak yang masih komunikasi ya, Sril. Kayak gitu sih. Oke. Sama mungkin apa ya? Ini udah terakhir ya? Udah ada lagi kok nanti. Lo enggak maksudnya? Berarti pertanyaanmu ini udah terakhir udah mau terakhir. ke aku kan? Nah. Lihat tadi kan pesan-pesan buat Capaska ya. Aku pengen pesan-pesan buat semua sih. Boleh? Buat semua. Oke, pick me banget tapi aku ya. Ya sama aku mau tanya itu tadi nih. Oh iya? Iya, memang biasanya. Tanyain dulu. Oke, aku tanya. Ada pesan-pesan nggak sih buat semuanya? Iya. Sorry. Buat teman-teman PPI atau bahkan bukan PPI atau Jaya dan segala macam, ada yang mau disampaikan kita? Jangan sia-siakan waktu kalian. Jangan sia-siakan waktu kalian. Jangan sia-siakan waktu kalian. Karena itu prinsip yang aku pakai dari 2019, jujur ya, 2019 sampai sekarang dan mungkin akan sampai seterusnya. Jangan sia-siakan waktu kalian. Oke. Ya. Bagaimanapun kondisi kalian saat ini, bagaimanapun sesuatu yang udah terjadi kemarin-kemarin yang itu yang berpengaruh pada kondisimu sekarang, nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Keputusan apapun yang akan kalian ambil itu nggak ada yang baik, nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Semuanya itu tergantung. Prinsipku dari dulu, apapun yang aku lakukan, yang penting waktuku nggak sia-sia. Udah, itu aja. Kalian mau memutuskan untuk kerja nantinya ketika udah lulus sekolah ya, kalau emang udah lulus SMA atau emang lulus kuliah, kalian mau langsung kerja, kalian mau kuliah dulu, kalian mau ngambil course dulu, kalian mau berbisnis lah segala macam. Itu pilihan kalian. Kalian yang tahu resikonya, kalian yang tahu arah tujuan hidup kalian ke depannya itu kemana. Intinya pesanku adalah jangan sia-siakan waktu kalian. Udah kan? Itu aja sih. Oke, terima kasih Bang Wildan. Banyak banget kuliah hari ini. Kuliah! Banyak banget. Karena jarang banget kita ngobrol sepanjang ini ya di luar sana, dan mungkin ini yang bisa kita share apa yang biasanya kita ngobrol ya, kita biasanya ngobrol ya kayak gini kan. Iya. Gak pernah kita daging wagyu mardigu banget kita itu. Mardigu. Ya. Oke. Nah, terima kasih Bang Wildan. Sama-sama. Mas Yusril. Udah. Sama-sama. Ini episode ke-25 loh. 25 ya. 25 kan ya, Bang? 25. Spesial sih ini. 25. Spesial 25. Spesial banget 25. Episode 25 di tahun 2025. Nice. Itu loh Mas Yusril. Itu loh, Pak. Nah, terima kasih juga jaketnya bagus banget. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Bang Wildan. Kita salaman dulu biar kayak resmi gitu. Thank you Mas Yusril. Dan bakalan ada berbaris selanjutnya, ada channel-channel menginspirasi seterusnya, dan tetap di berbaris berbincang bareng senior inspiratif. Terima kasih.